pagi seger ya Bapak Ibu ya. Tapi karena pas hari Minggu kok ya jatuhnya tanggal 17, ya kita menghargai perjuangan bangsa kita, para pahlawan kita yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara kita yang sudah ke 80 tahun ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian ini menjadi istimewa supaya bangsa kita, negeri kita menjadi negeri yang semakin mengenal kebenaran dari Tuhan. Dan bulan ini juga Sinode menetapkan sebagai bulan misi, sehingga kemerdekaan ini menjadi tempat ladang yang baik supaya Injil diberitakan di negeri kita Indonesia. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita bangsa yang mendengarkan didikan Tuhan dan Injil diberitakan di negeri kita Indonesia. Nah, kita bersukacita bahwa perjalanan bangsa kita, kalau kita boleh melihat, semakin membaik. Bangsa kita sudah merdeka, tetapi sebagai umat kita kadang-kadang masih merasakan belum sepenuhnya merdeka. Masih banyak tempat-tempat yang dipakai oleh orang Kristen mengalami gangguan, intoleransi. Belum lama ini ada di daerah mana itu, Cidahu, Sukabumi, anak-anak retret diganggu, bahkan salibnya diturunkan. Setelah itu dilanjutkan lagi ada di Padang, juga begitu ada banget. Dan belum lama ini saya dengar di Kediri ada gereja yang mau mengurus malah ditutup, gak boleh mengadakan kegiatan. Sebagai bangsa, sebagai sebuah negara, kita memang sudah merdeka. Tetapi dalam hal-hal tertentu, dalam kehidupan beragama, kita yang minoritas belum sepenuhnya merdeka. Ketika orang Kristen di ejek-ejek di banyak televisi itu, lalu ketika orang Kristen mau menjelaskan, orang Kristen yang menjelaskan malah ditangkap, dilaporkan sampai harus lari. Bapak NKC itu terakhir divonis berapa? 10 tahun kalau tidak salah, betul ya? 10 tahun. Mau menjelaskan yang benar di dalam kita seperti ini, tetapi ternyata tidak mudah. Bahkan sampai ada saudara kita yang terpaksa harus lari ke luar negeri untuk menjelaskan tuduhan-tuduhan yang salah. Jadi ketika mereka berpendapat, pendapatnya tidak sesuai dengan Alkitab, ya kita punya kewajiban untuk menjelaskan yang benar menurut Alkitab seperti ini. Tetapi ketika menjelaskan yang benar menurut Alkitab seperti ini, ternyata tidak bisa diterima, lalu orang Kristen mendapatkan persekusi. Nah, itulah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah merdeka, tetapi belum sepenuhnya sebagai umat beragama kita sudah sungguh-sungguh merdeka penuh. Nah, apa yang difirmankan pada bacaan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu? Ketika kita membaca pada ayat yang ke-53, saya bacakan ayat yang ke-53.
Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anaknya laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Loh, katanya Kristus datang membawa damai, tapi kok malah ayat ini membawa pertentangan, membawa permusuhan. Ini apa enggak bertolak belakang dengan yang selama diajarkan? Berbahagialah orang yang membawa damai. Katanya kan begitu. Loh, ini kok malah aku datang membawa pertentangan. Sehingga ayat ini oleh beberapa orang Kristen ketika dibaca hanya sepotong atau sepenggal, kita menjadi salah paham. Dan Yesus mengajarkan saumat bermusuhan kan gitu. Terus yang benar yang gimana? Bapak Ibu pernah membaca ayat ini dan apakah pernah merenungkan kenapa terjadi saling bertentangan? Ayah melawan anak, anak melawan ibu, menantu bertentangan dengan mertua. Ada yang seperti itu? Ada. Apakah berarti firman-Nya terjadi? Ya. Kalau kita membacanya hanya dipotong sepenggal, kita akan salah paham. Nah, ayat ini sesungguhnya mau memberitahukan kepada kita bahwa memang ada pertentangan antara orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah dengan orang yang masih hidup di dalam kegelapan, kedagingan, keduniawian. Bertentangan. Orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan orang yang menyangkal Tuhan pasti bertentangan. Orang yang sudah menerima baptisan, di dalam ayat 50 itu disebutkan ada baptisan. Orang yang menerima baptisan Roh Kudus, ayat 12 itu menyebutkan tentang Roh Kudus. Jadi ini kembali kepada berita dari keempat Injil, baptisan Roh Kudus. Orang yang menerima baptisan Roh Kudus dan Roh itu sudah turun tinggal diam di dalam hati orang itu akan bertentangan, bertolak belakang dengan mereka yang masih hidup di dalam kedagingan, di dalam kegelapan. Karena terang dengan gelap itu memang bertolak belakang. Terang dengan gelap itu tidak bisa ketemu. Jadi begitu terang ini dinyalakan, maka kegelapan itu lenyap. Nah, apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus lahir dari Roh Kudus, dibaptis dengan baptisan Roh Kudus oleh Bapa sendiri. Kalau ia menerima kuasa di bumi dan di surga, melakukan banyak mujizat, mengusir setan, melakukan perbuatan ajaib. Tetapi setelah itu Yesus mengalami banyak penderitaan. Segala macam bentuk penderitaan dia pikul, dia tanggung, dia hadapi, dia jalani. Sampai akhirnya ia mengalami kematiannya di atas kayu salib. Sehingga di dalam Injil Matius yang menjadi bacaan yang disertakan oleh Simon, Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.
ayat ini Bapak Ibu di dalam Injil Matius itu adalah ayat terakhir. Jadi kalau ayat ini adalah ayat terakhir, artinya ini menjadi pesan terakhir yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Mengapa ini menjadi pesan yang terakhir? Karena Injil Matius diawali dari lahir dari Roh Kudus, lalu dibaptis, hari terbuka Roh Kudus turun. Lalu Yesus punya kuasa untuk mengusir setan, melakukan banyak mujizat. Tetapi setelah itu ia menjalani banyak penderitaan. Begitu dia menjalani banyak penderitaan, sampai akhirnya dia mengalami kematian di atas kayu salib. Lalu di atas kayu salib dia bersandar, sudah selesai. Apa yang diceritakan di dalam Injil Matius ini adalah sebuah perjalanan rohani. Dan puncak dari perjalanan rohani, kesempurnaannya adalah salib. Jadi salib itu adalah kesempurnaan dari perjalanan rohani setiap orang. Dan kita bisa melihat itu di dalam diri Yesus Kristus. Maka Yesus merelakan tubuh dan darahnya dicurahkan di atas kayu salib. Berarti dia telah merelakan segala kedagingannya mati, segala dosanya mati, untuk supaya mencapai kesempurnaan, untuk supaya bangkit dari kematian. Maka segala kedagingannya disalibkan dan mati. Jadi kalau masih dalam tahap dia mempunyai kuasa melakukan mujizat, biasanya kan kita melihat itu sebagai peristiwa yang spektakuler. Betul, bagus. Tetapi justru menurut Alkitab, perjalanan yang sempurna bukan di situ. Perjalanan yang sempurna adalah ketika segala kedagingan itu disalibkan dan mati. Maka saat itulah kesempurnaan didapatkan, dijumpai, dimiliki. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Karena ketika sudah mencapai kesempurnaan, ketika murid-murid ini menjadi murid Yesus Kristus, menjadi pengikut Yesus Kristus, kalau ia menjadi pengikut Yesus Kristus, dia sudah sampai pada tahap sudah disempurnakan di dalam Kristus. Maka sekaranglah waktunya kamu pergi ke seluruh dunia. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu, ketika roh ini turun, tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati kita, maka tubuh, jiwa, dan roh kita dikuduskan dengan, kalau saya pakai istilah apa, dengan kekudusan seperti yang ada di dalam surga itu. Karena aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus begitu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dan ketika roh itu tinggal diam di dalam diri seseorang, ketika segala kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, maka kuasa kemuliaan roh, kuasa roh kemuliaan yang kudus itu bukan hanya dimiliki oleh seseorang pada saat dia masih hidup, tapi kuasa roh kemuliaan itu akan dimiliki oleh seseorang bahkan setelah orang itu meninggal dunia. Itulah sebabnya kuasa roh kemuliaan itu tetap terus ada di dalam diri orang itu sampai selama-lamanya. Makanya Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai akhir
zaman. Jadi ketika murid-murid ini diberitahu bahwa hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di dalam surga adalah sempurna, berarti murid diajak supaya rela menyalipkan daging dengan segala tabiat kedagingannya, rela menyalipkan daging dengan segala tabiat dosa, rela menyalipkan daging dengan segala kuasa kegelapan. Dan ketika itu terjadi di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kemuliaan Allah itu hadir di dalam diri seseorang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu orang itu dikuduskan tubuh, jiwa, dan rohnya, sehingga ia menjadi semakin disempurnakan di dalam Kristus, maka kuasa Roh Kemuliaan itu yang ada di dalam diri orang beriman itu akan tetap terus menyertai sampai selamanya. Aku menyertai kamu sampai selamanya. Nah, ketika murid-murid ini hidup di dalam kesempurnaan Kristus, karena telah dikuduskan dan disempurnakan di dalam Kristus, maka dia boleh dikatakan sudah selesai, sudah mencapai proses perjalanan rohani dan sudah selesai, sudah disempurnakan di dalam Kristus. Karena sudah selesai, sudah disempurnakan di dalam Kristus, maka sekarang tugasnya adalah pergilah kamu, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini amanat agung yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kadang-kadang ada orang Kristen yang memahami memberitakan Injil itu pokoknya yang penting kamu jadi orang Kristen, wis dibaptis, tercatat di dalam daftar anggota gereja, sehingga ada orang lain, ada orang Kristen yang lain atau orang yang lain kemudian menyimpulkan ini adalah kristenisasi. Padahal ayat ini maksudnya bukan begitu. Ayat ini maksudnya adalah keselamatan yang sempurna yang ada di dalam Yesus Kristus, yang dinyatakan di dalam kehidupan kamu, dan kamu telah menerimanya di dalam Yesus Kristus, dan kamu dikuduskan di dalam Yesus Kristus, dan hidupmu disempurnakan di dalam Kristus. Sudah selesai, sudah mencapai kesempurnaannya di dalam Kristus. Maka sekarang tugasmu adalah pergilah ke seluruh dunia, baptiskanlah mereka. Jadi inti dari ajaran pesan amanat agung ini adalah untuk keselamatan dunia, bukan sekedar orang menjadi orang Kristen. Kalau hanya sekedar jadi orang Kristen, masuk dalam daftar anggota gereja, banyak orang Kristen yang menjadi anggota gereja kan banyak. Tapi yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus dan hidupnya berubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus tidak banyak. Dan yang seperti inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kehidupan di dalam keselamatan seperti inilah yang dikehendaki Tuhan. Dan ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus, maka sekarang pergilah kamu, supaya negeri di mana kamu berada mengenal terang kasih Tuhan, mengenal kebenaran, mengenal jalan keselamatan. Kalau selama ini dunia masih ada di dalam kegelapan, maka sekarang inilah waktunya terang Tuhan dinyatakan. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan, oleh orang-orang yang telah menjadi terang Kristus. Kalau kita tidak menjadi terang Kristus, maka kesaksian kita akan ditertawakan oleh orang lain. Bahkan kalau kita hidup tidak di dalam Yesus Kristus, masih menjalani kehidupan yang lama, masih di dalam kehidupan dosa, maka ketika kita bercerita tentang Kristus, malah apa yang kita katakan, apa yang kita ceritakan bisa menjadi batu sandungan, menjatuhkan nama Tuhan, menyalibkan Tuhan yang kedua kalinya melalui dosa
dosa kita. Tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Kristus, maka itulah Tuhan bersabda, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus membawa pemisahan, itu karena memang kodratnya itu tidak tercampur. Pada hakikatnya terang, keselamatan dengan dosa itu tidak bisa dicampur, tidak mungkin. Pasti bertolak belakang, bertentangan. Dan kalau yang menerima terang, lalu di dalam keluarganya ada yang masih hidup di dalam kegelapan, ya pasti di dalam rumah itu terjadi pertentangan. Yang satu hidup di dalam kebenaran, yang satu hidup di dalam kegelapan. Tidak bisa ketemu. Dia harus ditobatkan dahulu. Dia harus hidup dulu di dalam terang kasih Tuhan, baru bisa ketemu, baru bisa damai, baru bisa akur. Tapi ketika yang satu sudah hidup di dalam terang, tapi yang satu hidup di dalam kegelapan, yang satu hidup di dalam dosa, gak akan ketemu. Sekalipun antara ayah dan anak, sekalipun antara ibu dan anak, sekalipun antara mertua dan menantu, kalau yang satu hidup di dalam terang Tuhan, yang satu hidup di dalam kegelapan, di dalam dosa, gak akan ketemu. Kayak musuh, satu rumah kayak musuhan. Nah itulah maka tugas kita yang hidup di dalam terang Tuhan, yang memang harus memberitakan terang itu. Ditutupi atau tidak ditutupi, terang itu tetap akan bersinar. Bapak Ibu diam, atau Bapak Ibu bercerita kepada orang lain, yang namanya terang itu tidak bisa ditutup-tutupi. Soal orang Kristen, gerejanya pun di GPC Manuel, hidupnya gimana? Oh hidupnya penuh dengan sukacita dan sejahtera. Nanti begitu ketemu dengan orang yang hidup di dalam kegelapan, nantilah bentrok, kayak terjadi bertolak-tolakan. Kalau kita duduknya jejer, tetapi di dalam roh itu tidak bisa ketemu. Secara roh itu terjadi tolak menolak. Yang satu tutup positif, yang satu tutup negatif. Bertolak belakang. Oleh karena itu, tidak usah takut, tidak usah khawatir untuk tetap terus menjadi terang di tengah-tengah dunia, karena Tuhan Yesus dan murid-muridnya pun sudah menghadapi yang namanya pertentangan dari dunia. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Dunia yang masih hidup di dalam kegelapan pasti akan memusuhi terang. Pasti sudah, dimanapun tempatnya, yang namanya gelap akan bermusuhan dengan terang. Jadi kita tidak usah kaget kalau harus jadi Kristen satu, harus rajin ke gereja, harus berdoa, harus masuk Alkitab. Kalau seorang masih tidak senang kalau aku, dan memang begitu, terang dengan gelap itu tidak bisa ketemu dimanapun. Bahkan sekalipun itu satu rumah sekalipun, terang dan gelap itu memang tidak bisa ketemu. Dia akan bertolak belakang. Ya kita doakan saja. Mereka yang masih hidup di dalam kegelapan, doakan saja terus doakan terus, supaya dia dibuka hatinya, lalu dia sungguh-sungguh bertobat dan mengenal kebenaran, lalu menjadi percaya pada Tuhan. Tuhan pasti memakai setiap kita yang dengan setia datang kepada Tuhan, memohonkan doa untuk saudara-saudara kita yang masih hidup di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih.